Tapi kalau ditanya, satu pemain timnas terganteng menurut kamu saat ini siapa? Martin Paes. Martin Paes. Oh, selera dia putih-putih. Ma- Halo friend, kembali lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimin melalui sesi buang sampah. Kita masih ada di sekitaran GBK, hari ini kita ketemu sama satu orang narasumber lagi yang mau berbagi kisahnya dengan kita. Tapi balik lagi, kita ketemu orang Batak lagi. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Chelsea, Kak. Oke, dengan Kak Chelsea. Nah, kalau menurut penerawangan aku ya, papanya suka bola nih, dan kayaknya tim favoritnya Chelsea. Bener nggak? Iya, bener, Kak. Oke. Tapi kamu sendiri suka bola nggak sih? Aku kurang. Oh, kamu nggak suka bola? Cuman lately aku mulai suka Apa yang membuat kamu mulai suka sama bola? pemain timnasnya ya, yang udah mulai kayaknya Oh, makin kelihatan. kayaknya demam bola gara-gara timnas nih ya. Ya, maaf ya teman-teman. Tapi punya nggak satu idola di timnas Indonesia? Sebenarnya enggak sih, kalau specifically one nggak ada. Oh, nggak ada yang spesifik. Oke. Tapi kalau ditanya, satu pemain timnas terganteng menurut kamu saat ini siapa? Martin Paes. Martin Paes. Oh, selera dia putih-putih. Maaf. Tapi tahu Senpati nama nggak? Tahu. Emang itu kurang ganteng menurut kamu? Ganteng, cuma Martin Paes lebih klimis rambutnya, Kak. Oh, oke. Berarti dia suka yang rapi-rapi. Kayaknya aku mesti mulai berbenah nih. Oke. Selain Martin Paes ada lagi yang kira-kira menurut kamu cakep atau Martin Paes? Semuanya cakep, cuma kalau dipilih salah satu itu. Tapi kamu punya selera yang cukup berbeda dari yang lain ya? Karena kebanyakan kan masyarakat ciwi-ciwi di Indonesia ini malah jatuh cintanya sama Rafael Strike. Oh, iya. Ya kan? Tapi kamu sendiri Martin Paes gitu loh. Rafael Strike juga masih di bawah Paes menurut kamu? Sama-sama, cuman kayak aduh kayaknya ini aja gitu. Paes saja ya. Oke, the one and only sini orang. Oke. Nah, tapi Chelsea, teringatnya kamu asli orang Jakarta. Enggak, sebenarnya aku tinggal di Bekasi, Kak. Kamu tinggal di Bekasi. Nah, tapi kamu Batak ya? Iya, betul. Memang udah lahir besarnya di Bekasi atau merantau dari Aku lahir besar di Bekasi. lahir besar di Bekasi? Berarti nggak pernah ke Sumatera Utara? Pernah pulang beberapa kali. Ke daerah mana aja? Medan, daerah Parapat, Danau Toba itu kayak tempat yang harus achieve ya. Kalau misalnya ke Sumatera Utara. lebih ke kampungnya emang di situ ya, dari Opung. Oh, kampung kamu? Kakek, sorry semuanya. Oke. Nah, tapi kalau aku boleh tahu, kampung kamu di mananya? Kalau dari Opung Doli, Hah? dari mama itu di Parapat, Kak. Oh, mama Parapat. Kalau Aku di Medan. papa kamu di Medan. Cuma mamaku lahir di Jakarta. Oh, oke. Mama boru apa sih? Sirait. Oh, mama Sirai. Berarti HKBP Pride ya? Aduh, iya lagi. Aduh, iya lagi. Tapi emang itu dari orang tua yang selalu ngarahkan ke HKBP atau memang kamu pernah nyoba mungkin gereja lain tapi memang tertanamnya di HKBP? Kebetulan emang dibesarkan mostly ke HKBP, Ah. cuman aku pernah ke beberapa gereja juga. Tapi memang masih rasa tertanamnya atau terbangunnya di HKBP. Iya nih, udah terpupuk. Kamu anak berapa sih? Anak pertama, Kak. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. Aku selalu nyari anak-anak pertama sebenarnya. Karena aku pengen relate sama diri aku ya. Sejauh ini jarang dapat anak pertama. Aku pengen tahu. Kan di Batak ini kalau anak pertama itu tanggung jawabnya besar banget ya. Kayak ada istilah gimana adikmu mau berhasil kalau kakaknya sendiri nggak berhasil. Ya, Jadi kayak betul. tolak ukur anak di Batak itu ya anak pertama. Sebenarnya keberhasilannya itu di anak pertama. Tapi apakah kamu mempunyai cara berpikir yang sama seperti itu juga nggak sih? Sebenarnya setuju. Cuman aku yakin sih, maksudnya belum tentu kalau misalkan anak pertamanya gagal, anak keduanya juga pasti gagal, belum tentu. Berarti balik lagi, keberhasilan itu tergantung pribadinya Individunya masing-masing. masing-masing. Tapi gimana sih cara kamu menanggapi statement itu? Kalau awal-awal pasti terbebani ya, Kak. Kayak Oke. pasti harus merasa dituntut buat sempurna. Ah, Cuman balik lagi aku mikir itu sebenarnya bukan harus jadi beban, harusnya jadi motivasi biar aku nggak melakukan kesalahan yang sama, biar aku bisa jadi contoh yang baik buat adik. kamu kelahiran tahun berapa? 2001, Kak. Anak 2001 guys. Oke. Lulusan mana nih Chelsea? Aku dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Oh, kamu lulusan ITERA. Iya. ITERA itu ada juga di Jakarta. Enggak, aku kuliah di Lampung. Kamu kuliahnya di Lampung, berarti kerjanya balik ke Jakarta. Iya, betul. Nggak tertarik kerja di luar Jakarta emang? Karena saat ini adekku lagi kuliah di Bali, Oke. terus aku juga lama merantau, jadi aku ngerasa kayak udah waktunya nemenin mama papa aja deh.
Oh, berarti memang karena concernnya biar ada teman mama papa ya? Ya betul. Emang mama papa umur berapa? 50-an Kak. Masih muda dong sebenarnya. Iya, cuman aku ngerasa kayaknya mama papaku mulai merasa kehilangan aku untuk 5 tahun terakhir gitu. Balas budi lah jatuhnya ya. Kayak Ya, ngasih perhatian yang hilang 5 tahun, dibalasnya sekarang kan. betul. Tapi kamu sendiri punya keinginan nggak untuk berkarir di luar Jakarta sebenarnya? Ada sih Kak, cuman lebih ke luar negeri ya lebih tepatnya. Ke luar negeri untuk kerja atau untuk kuliah? Sorry. Pengennya untuk lanjut S2 sekaligus kerja kalau bisa. Kenapa kamu tertarik malah ke luar negeri gitu loh? Emang di dalam negeri ada apa? Nggak ada sih sebenarnya, cuman kayak ngebayangin hidup dengan kultur yang berbeda, terus cara etis kerja yang berbeda, juga aku kayak tertarik. Oh, berarti kamu tertarik sama experience-nya sebenarnya? Iya, betul. Satu negara yang kamu ingin banget untuk mungkin bisa kuliah ataupun berkarir profesional di sana itu negara mana? US, Amerika. Amerika. Ya. Itu ujung-ujung loh, 180 derajat kalau dari Indonesia. Iya, betul. Apa yang membuat Amerika itu menarik buat kamu? Sebenarnya lebih ke mungkin satu pola pikir pekerja di sana, bos-bos di sana, masyarakat sana mungkin bisa dikatakan lebih maju daripada di Indonesia, ditambah mereka didukung sama teknologi-teknologi yang lebih canggih ya daripada Indonesia. Berarti memang tolak ukur kamu dari kemajuan negaranya itu sendiri ya. Betul. Kamu kuliah di bidang apa? Teknik Oh, pantes ya. Teknik apa nih kalau boleh spesifik? industri, Kak. Oh, kamu teknik industri. Iya. Oke. Aku penasaran, kamu 5 tahun kuliah di Sumatera, sekarang kamu balik lagi ke Jakarta, kerja sesuai sama passion kamu? Kalau passion atau linear dengan yang aku pernah kuliah kayak enggak deh. Emang kamu sekarang kerja di bidang apa? Di bagian customer relation untuk perusahaan finansial Perusahaan Indo, Indo lokal. kenapa nggak mencari pekerjaan yang mungkin sesuai sama passionnya kamu? Apalagi teknik industri itu harusnya mahal loh harganya. Oh iya. Karena sebetulnya kemarin itu kan nggak tahu ya, mungkin karena aku anak pertama, terus aku punya pride untuk cepet-cepet kerja deh gitu. Jadi aku mikir kayak apa aja deh yang aku kerjain, cuma nanti pastinya aku nggak akan stuck di sini, aku akan step up atau nggak balik ke yang satu linear dengan passionku. Berarti udah sempat lama nganggur dong sebelumnya, makanya kamu akhirnya memilih ini. Sebenarnya cuma 2 bulan ya, cuma aku kayak Ini faktor orang nggak sabaran kayak iya kayak aku terlalu ambisius deh. Oke. Tapi pernah nggak sih ngalamin titik terendah dalam hidup kamu selama berkarir di Jakarta? Pernah sih. Titik terendah seperti apa itu? Sebenarnya lebih ke kaget ya dari aku yang anak yang biasa di rumah, terus cuma kerjanya kuliah pulang, tiba-tiba aku harus kerja, terus dituntut banyak hal. Habis itu juga aku harus beradaptasi dengan banyak orang, dengan job desk yang di luar kebiasaan aku. Iya. Selain itu ada nggak hal yang mungkin menurut kamu kenapa jadi kayak gini ya? Yang di luar ekspektasi kamu sama sekali mungkin tentang pekerjaan di Jakarta? Sebenarnya mikirnya lebih ke oh ternyata secapek ini ya, harus se-effort ini ya untuk bisa kerja dan bertahan di Jakarta tuh. Oke, berarti memang kamu kaget sama beban pekerjaannya sebenarnya ya? Iya, dan orang-orang yang ditemui selama bekerja. Oke, banyak yang toksik? Nggak bisa dibilang banyak, cuma mungkin ada beberapa ya. Dan ngalamin itu juga di pekerjaan kamu? Pernah mengalami. Gimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Sebenarnya lebih ke berusaha untuk nggak ngelihat toksiknya mereka aja. Kayak lebih ke mikir, kenapa ya kira-kira mereka bisa bertindak seperti itu. Lebih ke, oh yaudah, pahamin aja. Gitu. Oh. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih dirugikan sama orang-orang seperti itu? Mungkin itu jadi mengganggu kinerja kamu, atau malah mengganggu perkembangan karir kamu? Untuk itu aku tidak membiarkan mereka yang toksik untuk merusak aku. Bata, keras dia. Okay. Tapi apa nih kira-kira hal positif atau insight positif yang bisa kamu bagi buat teman-teman yang lagi nonton channel ini supaya bisa survive atau punya mental yang kuat seperti kamu saat ini untuk bisa bersaing di ibu kota yang super toksik ini ya mungkin? Sejujurnya aku nggak bisa bilang mental aku sekuat itu, cuman apalagi buat para fresh graduate, menurut aku
take your time menikmati nganggurnya, jangan terburu-buru, dan pastikan siap untuk bisa memulai apapun yang kamu akan mulai nantinya. Karena balik lagi, kesiapan itu ada hal paling penting ya untuk Iya. kita menjalani kehidupan baru di dunia pekerjaan. Betul. Oke. Nah, tapi nih, aku pengen tahu, ini pertama kali kamu ketemu sama orang-orang atau tim yang melakukan portrait di jalan-jalan seperti ini? Ini pertama kalinya. Pertama kalinya ya? Karena kayaknya baru kita pencetusnya sih. Tapi gimana nih? Menurut kamu, bagaimana sih tentang podcast street gini? Menurut kamu bisa membantu nggak sih? Menurut aku ini sangat membantu ya, karena kan pastinya di banyaknya manusia yang ada di Indonesia ini, Ya. pasti ada beberapa cerita yang sama, dan lebih menarik lagi karena ini benar-benar langsung on the spot, jadi nggak ada skrip dan lain-lain, jadi benar-benar belajar dari hati dan pengalaman orang tersebut. Oke. Apa harapan kamu buat Talk P2P ke depan? Semoga semakin berkembang dan semakin membantu banyak orang yang lagi struggle di Indonesia. Amin. Oke. Nah, Chelsea, terakhir, thank you banget udah mau berbagi buat Talk P2P. Kisah kamu semoga bisa banyak menginspirasi buat teman-teman yang mungkin lagi mencari lowongan pekerjaan atau mereka yang lagi struggle sama keadaan pekerjaan mereka saat ini atau di mereka saat ini. Semoga motivasi-motivasi dari kamu atau cerita-cerita dari kamu bisa jadi imbus buat mereka untuk sampai di top level mereka masing-masing. Amin. Dan semoga juga kamu tetap sukses, tetap jadi orang yang punya mental yang kuat, walaupun aku tahu kadang itu sebenarnya hanya sok-sok kuat ya. Dan tetap jadi orang yang rendah hati seperti ini ya. Oke, guys, sekian hari ini kita interview dengan Kak Chelsea. Nanti video ini bakal kita tayangin di channel YouTube, Instagram, dan TikToknya Talk P2P, nggak masalah ya. Gak masalah, Kak. Oke. Semoga kisah dari Kak Chelsea bisa ngebantu kalian semua untuk sampai di top level kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa tetap tonton nih channel-channel berikutnya karena nggak bakal kalah kisah-kisah berikutnya juga. Bye-bye. Bye.